Halo semua, kalau disuruh milih satu lensa yang bisa kamu bawa kemana-mana, lensa apa yang kamu pilih? Ini rekomendasi dari aku. Kita intro dulu. Halo semua, selamat jam segini. Hari ini aku mau bahas satu lensa yang bisa kamu bawa kemana-mana dan untuk berbagai macam kegiatan tanpa harus merubah-rubah settingan lensa kamu. Lensa 18105 dari Sony f4. Kenapa aku pilih lensa ini? Jadi, kalau misalnya kalian berada dalam situasi yang kalian nggak tahu akan foto atau syuting apa di suatu lokasi, ada baiknya kalian memilih lensa zoom. Karena lensa ini lebih mudah digunakan tanpa harus mengganti-ganti lensa. Tentu lensa ini berbanding terbalik dengan lensa prime lens. Lensa zoom ini punya focal length dari 18 sampai 105. Mungkin jika menggunakan prime lens, kalian akan sibuk merubah lensa, melepas lensa, memasang, kemudian baru shoot. Sedangkan lensa ini adalah lensa to go. Dengan satu lensa, kalian bisa mendapatkan image mulai dari wide range sampai ke tele. Untuk penggunaan video, apalagi yang menggunakan gimbal, lensa ini juga dilengkapi dengan zoom internal. Jadi bentukan lensa tidak berubah. Berbeda dengan lensa lain, ketika di zoom, lensanya akan memanjang atau memendek. Sedangkan lensa ini jika di zoom in ataupun di zoom out, ukurannya akan tetap segini. Dan lensa ini sudah dilengkapi dengan OSS, Optical Steady Shoot. Jadi buat kalian yang menggunakan kamera Sony 6300, 6000 atau 5000 yang belum memiliki in-body stabilization, lensa ini ngebantu kalian untuk mendapatkan hasil yang lebih baik karena di dalamnya sudah ada stabilisasi optikal. Jadi gambar yang kalian hasilkan tidak akan buram ataupun goyang. Lalu di lensa ini sudah ada electrical zoom. Untuk pengguna video ini sangat membantu. Jadi kalian nggak perlu memutar ring zoomnya, cukup dengan menekan electrical zoomnya. Di dalam mesin sini, di dalam bodinya sudah terjadi perubahan focal length-nya dari 18 ke 105 ataupun sebaliknya. Dan untuk autofocus di lensa ini sangat smooth, begitu juga zoom-nya. Untuk autofocus, lensa ini sangat smooth dan sangat akurat. Cuman tidak bisa dibandingin dengan lensa prime lens ya. Tapi untuk kebutuhan zaman sekarang yang foto dan videonya hanya dilihat di media sosial yang ada di HP kalian, kualitas lensa ini sudah sangat cukup. Karena layar HP tadi sangat kecil, jadi tidak terlalu kelihatan kekurangan dari lensa ini. Terus, kenapa aku sarankan lensa ini dibandingkan lensa prime lens? Satu, dari segi harga. Lensa prime lens itu terkenal sangat mahal. Tentu lensa ini juga mahal jika dibandingkan dengan lensa kit. Tapi apakah kalian benar-benar butuh lensa ini dibandingkan lensa kit? Kalau aku sarankan sih iya. Lensa kit bawaan Sony 1650 itu rasanya kurang cukup untuk kebutuhan syuting di lapangan. Dan juga lensa 1650 bawaan Sony, lensa kitnya itu f-nya kan 3,5 sampai 5,6. Itu ketika kalian zoom akan terjadi perubahan aperture-nya. Sedangkan lensa ini karena aperture-nya fix di 4, kalian tidak perlu merubah-rubah settingan yang lain. Terus lensa ini untuk siapa cocoknya? Untuk yang senang ngevlog, lensa ini sudah sangat cocok buat kalian karena sudah ada OSS tadi. Jika kalian pengguna 63, 6000 atau 5000 seperti yang aku sebutkan sebelumnya, lensa ini sangat ngebantu karena sudah ada optical steady shoot tadi. Jadi hasil kamera kalian, hasil syutingan videonya tidak terlalu goyang. Terus karena ini juga wide 18 mm, hasil videonya yang kalian hasilkan itu bisa menampakkan kalian dan beberapa background di belakang. Sehingga yang nonton juga tahu kalian ada di mana dan sedang ngapain gitu ya. Untuk portrait karena ini 18105 di angka 50 sampai 85 kalian bisa dapat di sini. Jadi kalian bisa dapat gambar yang baik, yang bagus. Terus untuk kalian yang hobi syuting sport, misalnya kalian harus mengambil jarak yang agak jauh, 105 tadi sangat membantu juga. Mungkin hasilnya tidak akan setajam di 18 karena ketika kita ngezoom terlalu jauh, OSS-nya tidak akan bekerja secara maksimal. Jika ditanya apakah wajib kalian mengganti lensa kit ke lensa ini? Jika kalian bekerja untuk menghasilkan uang, aku rasa lensa ini wajib dimiliki karena lensa ini sangat membantu kalian pada saat di lapangan
kualitasnya juga lebih tajam dibandingkan lensa kit. Kalian dapat wide range dari wide ke telefoto. Terus gambar yang dihasilkan dari kamera ini juga lebih baik daripada lensa kit. Oke, sekali lagi untuk kalian yang bekerja menghasilkan uang ataupun tidak, lensa ini akan sangat worth it untuk kalian miliki karena sangat membantu saat proses di lapangan. Kalian nggak perlu merubah-rubah lensa karena kalian sudah punya wide range lens dari 18 ke 105. Dibandingkan dengan prime lens, kalian nggak perlu merubah-rubah settingan kamera dan lensa, bongkar lensa, pasang, shoot, bongkar lagi, pasang, shoot. Dengan lensa ini, dengan cukup satu lensa saja, kalian sudah bisa ngambil wide tadi sampai ke tele. Terus optical steady shot-nya sudah sangat membantu untuk video, electrical zoom-nya sangat membantu juga untuk video. Jadi kalian nggak perlu muter-muter ini. Terus fokusnya sangat nyaman, enak. Terus lensa ini juga sudah ada hood-nya ya sebenarnya. Tadi aku mau unboxing tapi ya sudah, karena memang sudah dibuka. Oke, akan aku tampilkan beberapa foto dan video di studio ini aja, mungkin pernak-pernik kecil sebagai sampel dari hasil foto menggunakan kamera 18105 f4 OSS punya Sony. Sekian dulu dari aku, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.